Halo, uh, selamat mendengarkan kembali video seri proposal skripsi. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana analisis data, teknik analisis data untuk yang memiliki judul analisis komparatif atau analisis perbedaan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan UJT dalam menganalisis data yang skripsi yang memiliki judul komparatif atau perbedaan. Nah, di sini kita lihat ada contoh judul. Ini merupakan contoh judul komparatif. Untuk mengetahui apa itu komparatif, Anda bisa lihat di video-video sebelumnya. Oke, contohnya di sini punya judul perbedaan nilai siswa antara yang menggunakan model A dengan model B. Bisa juga kalau kita ganti judul misalnya perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model pembelajaran A dengan model pembelajaran B. Nah, gitu. Atau judul lain, judul komparatif lain yang susunannya berbeda. Perbedaan model pembelajaran A dengan B terhadap nilai siswa. Nah, itu juga boleh ya. Oke. Sebelum kita menganalisis statistik, tentu kita harus memiliki dulu hipotesis penelitian. Karena yang akan diuji dalam penelitian ini tentu menguji hipotesisnya. Kalau punya judul begini, maka hipotesisnya bisa berbunyi terdapat perbedaan nilai siswa antara menggunakan model A dengan model B. Terdapat perbedaan. Nah, hipotesis penelitian tersebut harus kita ubah dahulu ke dalam hipotesis statistik supaya bisa diuji secara statistik. Apakah itu statistik parametrik atau non-parametrik? Nah, hipotesis penelitian yang tadi kita ubah dalam bentuk statistik. Perbedaan nilai siswa antara menggunakan model A dengan model B. Pada hipotesisnya, penelitiannya, kita akan menduga bahwa ada perbedaan. Maka, karena yang di sini perbedaan nilai siswa, maka salah satu ukuran yang bisa kita pakai adalah rata-rata. Maka, kita untuk hipotesis awalnya kita bisa katakan bahwa rata-rata nilai siswa yang menggunakan model A itu sama dengan rata-rata yang menggunakan model B. Artinya, karena dia sama, artinya pada hipotesis 0, kita bisa katakan bahwa rata-rata yang menggunakan model A sama atau tidak berbeda dengan rata-rata menggunakan model B. Nah, otomatis hipotesis alternatifnya adalah bahwa yang menggunakan model A berbeda dengan B atau rata-rata yang menggunakan model B. Perhatikan di sini sama, tidak sama itu memiliki arti karena dia komparatif, maka dia bisa memiliki arti tidak berbeda dan berbeda. Ingat dalam penulisan hipotesis bahwa yang selalu yang diuji itu adalah H0-nya. Ketika H0-nya diterima, maka otomatis ini ditolak. Ketika H0-nya ditolak, maka otomatis HA-nya diterima. Yang diuji dalam uji hipotesis tentu H0-nya. Kita harus menguji bahwa memang kita harus bisa menguji dengan cara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai mu A dengan mu B. Tidak ada perbedaan rata-rata nilai siswa yang menggunakan model A dengan menggunakan model B. Nah, berikutnya kita lihat bahwa dari kedua hipotesis ini kita bisa pastikan bahwa pengujian hipotesisnya tentu menggunakan uji hipotesis dua arah karena tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau digambarkan kira-kira begini bentuknya, ini kita anggap dia sudah memenuhi syarat normal ya. Dia sudah memenuhi syarat normalitas. Maka karena salah satu syarat UJT itu harus normal datanya, distribusi datanya harus normal. Maka dengan menjadi hipotesis dua arah menjadi begini dia. Kurva daerah penerimaan H0 itu ada di tengah, lalu daerah penolakan itu sebelah kanan dan kiri. Oke, sebelah kanan dan kiri dengan batas masing-masing T tabel. Perhatikan minus T tabel di sini menunjukkan nilai minus, tapi bukan bermakna nilainya minus, bukan value-nya minus, tapi dia arahnya di kiri dan arahnya di kanan dari titik 0.
Oke. Nah, lalu kita juga harus pastikan bahwa kita mempunyai nilai taraf signifikansinya atau alfanya. Di sini kita pada umumnya penelitian pendidikan memakai alfa 5% atau taraf signifikansi 5%. Karena dia dua arah, maka dia kita bagi dua. Maka T-tabel di sini adalah T-tabel untuk 2,5% dan T-tabel untuk 2,5%. Bagaimana cara melihat T-tabel untuk persen? Nah, kamu bisa lihat di beberapa sumber yang ada di buku atau di internet, silahkan dicari sendiri. Saya asumsikan kamu sudah paham cara melihatnya. Nah, sekarang bagaimana teknik analisis datanya? Secara statistik saya asumsikan kamu sudah tahu bagaimana cara mencari T-hitung, kamu sudah tahu cara mencari mu, kamu sudah tahu cara melihat tabel dan lain sebagainya ya. Kita asumsikan secara ilmu statistikmu sudah bisa. Kita akan membahas tentang bagaimana teknik analisis datanya. Pada judul ini, tentu kita akan membandingkan model A dengan model B. Nah, model A dengan model B. Perhatikan pada analisis komparatif begini, saya sangat menyarankan kamu memakai pretest dan posttest. Pada beberapa penelitian lain, ada yang hanya sekedar memakai posttest. Dia melakukan perlakuan, lalu diuji posttestnya saja. Menurut saya ini kurang bisa diterima karena kita tidak bisa meyakinkan bahwa karena itu disebabkan oleh modelnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tidak bisa memastikan bahwa pada dasarnya kedua kelas itu, katakan ini kelas 8A atau kelas 8B, pada dasarnya kita tidak bisa memastikan bahwa 8A dengan 8B itu homogen atau kemampuannya sama dari awal. Ketika kamu ingin membandingkan dua hal, lalu dengan cara memberikan satu perlakuan, tentu kamu harus memastikan bahwa sebelum diberikan perlakuan apapun, kedua kelasnya pada dasarnya sama. Sama seperti ketika kamu ingin menguji mana yang lebih manis, gula pasir atau gula merah ketika dicampurkan ke air. Tentu dasarnya kamu harus memiliki dua gelas yang sama rasanya. Sama-sama tawar airnya. Sehingga ketika kamu membuat di satu kelas pakai kamu buatkan gula putih dan satu lagi pakai gula merah, kamu bisa melihat bedanya di mana. Tentu kamu tahu dia berbeda karena pada dasarnya kedua awalnya sebelum dikasih gula itu rasanya sama. Paham ya? Itu ilustrasinya sepertinya gampang dipahami. Nah, begitu juga dengan model pembelajaran. Kamu harus pastikan dulu bahwa di awal dia punya kemampuan yang sama. Sehingga ketika nanti sesudah dikasih perlakuan, lalu kamu tes sebagai post-test, kamu bisa mengatakan bahwa ini berbeda karena pada dasarnya sebelum diberikan ini, dia sama kemampuannya. Atau homogen. Paham ya? Paham alurnya? Nah, itu makanya saya sarankan ketika kamu ingin menguji perbedaan, saya sangat sarankan kamu memakai desain pretest posttest. Oke? Selanjutnya mari kita lihat. Ini rekamannya di mobil jadi sedikit susah. Harap maklum karena ini semua demi kamu. Bentar, saya buat dulu tempat. Oke, perhatikan. Kita tadi sudah yakinkan bahwa dia memiliki kemampuan awal yang homogen atau kemampuannya sama. Tentu di sini kami bisa menggunakan nilai pretest sebagai homogenitasnya, gitu ya. Ketika pretestnya sudah homogen, maka nanti kamu bisa melihat posttestnya itu berbeda atau tidak. Nah, dengan menggunakan uji T, maka kamu bisa membuat uji hipotesis, lalu menentukan apakah T-hitung yang kamu dapat memiliki begini, menghasilkan nilai yang begini atau tidak. H0 diterima, atau bisa dibilang bahwa
tidak ada perbedaan. Kan H0 diterima, tadi H0-nya tadi di atas, adalah tidak ada perbedaan ya. Nah, H0 diterima atau tidak ada perbedaan nilai yang menggunakan model A dengan model B jika nilai T hitungnya berada di antara nilai T tabel. Contoh, saya kasih contoh. T hitungnya 2,9. Ketika nilai T hitung 2,9 dan T tabel adalah 3,4, maka 2,9 berada di antara 3,4 atau minus 3,4. Ketika itu berlaku, maka H0 diterima. Jika selain ini, maka H0 ditolak. Sebagai contoh, kamu mendapat nilai T hitung lebih besar dari T tabel, kebalikannya ini, atau kamu mendapat nilai T hitung di sebelah kiri minus itu kurang dari minus T tabel. Sebagai contoh, untuk kasus ini, kamu mendapatkan nilai T hitung 2,7 sementara T tabelnya 2,1. Otomatis 2,7 itu lebih besar dari 2,1, maka ini berlaku. Atau minus 2,7 lebih kecil dari minus 2,1. Kamu tidak boleh membandingkan 2,7 dengan minus 2,1. Kalau begitu ini benar Pak, 2,7 kan lebih dari minus 2,1. Tidak begitu. Perhatikan tadi di awal saya katakan nilai minus bukan nilainya tapi arahnya. Di sini menunjukkan bahwa dia nilainya 2,7. Katakan ini 2,1, maka 2,7-nya di sini. Kalau dia minus 2,7, minusnya itu menunjukkan dia di sebelah sini, maka yang menjadi dasarnya adalah ini, bukan ini lagi. Ketika nilainya ini dasar T tabelnya ini, bukan ke sini. Paham ya? Saya yakin kamu sudah paham. Maka ketika dia minus 2,7, dia di sini. Minus 2,1 tentu di sini. Maka dia di daerah H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya kalau ini yang terjadi, maka H0 ditolak. Sehingga bisa dikatakan bahwa kalau ini ditolak, sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan nilai siswa antara yang menggunakan model A dengan B, berbeda karena dia tidak sama. Oke, nah bagaimana cara menginisiat T hitungnya? Itu kamu sudah tahu. Saya sangat sarankan kamu menggunakan SPSS untuk menguji ini karena itu sudah memiliki beberapa submenu yang bisa kamu klik untuk mempermudah perhitungan. Namun jika kamu menggunakan manual, menghitung secara manual atau menggunakan Excel juga tidak masalah. Itu tergantung yang mana yang kamu bisa paling pahami atau kuasai. Yang paling penting dalam hal ini adalah kamu harus memastikan dulu yang pertama bahwa dia normal tentu, lalu kedua awalnya dia homogen, sehingga karena homogen diberi perlakuan maka hasilnya berbeda. Maka perbedaan itu adalah memang benar-benar ada karena di awalnya dia punya kemampuan yang sama. Oke, berikutnya saya mau kasih sedikit sedikit gambaran. Untuk analisis asosiatif, saya juga akan sangat menyarankan menggunakan uji T. Nah, penting di video berikutnya kita akan membahas tentang itu. Penting bagi kamu sebelum kamu mendengarkan video tentang analisis pengaruh menggunakan uji T, kamu harus lebih dahulu pahami ini karena analisis komparatif dengan uji T yang akan menjadi dasar bahwa penggunaan uji T bisa juga dipergunakan untuk analisis pengaruh. Oke, saya kira demikian. Jika ada pertanyaan, silakan diketik pertanyaannya pada kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe juga channel ini supaya kamu bisa update video terbaru. Oke, saya kira demikian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk.